Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani Alimuddin, NIM 2203212. Di sini saya akan membuat rancangan IRD dan juga membuat aplikasi sederhana di Visual Basic dan media penyimpanan database-nya itu di MySQL atau di ODBC. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menunjukkan hubungan antar entitas, objek, atau konsep dalam suatu sistem. IRD juga merupakan salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk merancang skema database. Di sini, saya telah membuat tabel independen di mana ada tabel identitas pasien dengan 11 field, dokter 4 field, ruangan 3, apotik 4, diagnosa 3 field, dan tindakan 3 field. Nah, ini adalah modelan skema database-nya, di mana persegi panjang ini artinya menggambarkan entitas. Entitas itu adalah objek utama dalam database yang mewakili objek atau konsep. Kemudian bentuk elips ini adalah atribut, yang dimana atribut itu informasi yang terkait dengan entitas itu sendiri, berupa ciri-ciri atau properti yang menggambarkan entitas tersebut. Kemudian diamond ini atau berlian, berbentuk berlian, ini adalah relasi. Relasi itu adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Ini entitas. Relasi di mana relasi juga menggambarkan entitas-entitas tersebut saling berinteraksi dan satu sama lain. Kemudian yang berbentuk garis ini atau garis, ini adalah alur data, di mana dalam IRD digunakan untuk menunjukkan hubungan entitas dan alur atau flow dari suatu IRD. Nah, di sini yang sebagai entitas itu adalah identitas pasien, dokter, ruangan, diagnosa, tindakan, dan apotek. Di mana pada identitas pasien itu mempunyai atribut status pernikahan, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, di sini pada nomor RM, kenapa ada garis bawahnya? Artinya itu adalah primary key. Primary key itu adalah menunjukkan sebagai identitas yang membedakan setiap record yang ada dalam suatu tabel. Seperti di tabel dokter juga pada kode dokter di garis bawah itu sebagai primary key. Dokter memiliki 3 atribut, yaitu spesialis, kode dokter, nama dokter, dan lain sebagainya. Nah, di sini pada berlian atau diamond di pendaftaran rawat inap itu, jika kita ingin mendaftarkan itu kita cuma tinggal menarik datanya, kita cari kode dokter, kode ruangan, dokter, ruangan, kode diagnosa, tindakan, kode tindakan, apotek, kode obat, dan nomor RM serta identitas pasien. Itu informasi datanya akan masuk ke pendaftaran rawat inap. Nah, mungkin itu saja modelan skema database. Selanjutnya kita akan membuat aplikasi sederhananya. Sini terutama kita buka dulu examnya. Kemudian kita aktifkan Apache dengan MySQL-nya jika sudah muncul port begini. Kemudian kita pilih admin. Oke.
Kemudian di sini kita pilih new. Kini kita masukkan nama database yang ingin kita buat, yaitu 212 Mariani. Kemudian kita create. Kita masukkan nama tabelnya, di mana di sini saya mengambil tabel independen, yaitu identitas pasien. Kita masukkan identitas pasien. Kemudian kolomnya di sini kita pakai 11 kolom. Kita sesuaikan dengan yang ingin kita buat, kemudian kita create. Di sini kita masukkan, yang pertama itu kita masukkan yang ini. Kita sesuaikan saja yang ingin kita buat. Oke. Pertama, edit pasien dengan tipe data integer. Kemudian di sini AI-nya kita checklist sebagai penanda bahwa edit pasien itu primary key atau tidak ada lagi perulangan pada recordnya. Kemudian no-rm. No-rm kita menggunakan tipe datanya itu varchar. Kemudian kita beri 12. Masukkan nama pasien. Tipenya juga varchar. Kita beri di sini 50. Kenapa 50? Karena biasa nama orang itu berbeda-beda, ada yang panjang. Dan di sini kita tulis jenis kelamin. Tipe datanya juga varchar 12. Kemudian tempat lahir sama, tipe datanya varchar. Sini 30. Kemudian tanggal lahir, tipe datanya itu kita menggunakan dat karena tanggal. Kemudian alamat, tipe datanya varchar. Masukkan 30. Pekerjaan varchar 20. Pendidikan terakhir 10. Status pernikahan masukkan 20. Kemudian agama kita lupa ganti, tipe datanya itu di sini semua varchar. Agama 10. Jika sudah kita masukkan fill-fillnya semua, kemudian kita save. Oke, setelah kita sudah masukkan profilnya pada identitas pasien, kemudian kita cari control panel itu ODBC. Pada ODBC kita add dulu, kemudian kita pilih MySQL ODBC 3.51, kemudian finish. Di sini kita masukkan namanya itu 21 Mariani Limited. Kemudian pada usernya itu kita tulis root.
database yang tadi kita buat itu. Ini 212 Marian Wooding. Kemudian kita tes koneksi apakah terus. Nah, di sini muncul koneksi sukses. Makanya saling terhubung antara MySQL dengan ODBC. Kalau udah oke. Kemudian kita buka desainnya di Visual Basic. Di sini saya juga telah mendesain, dimana tadi ada nomor RM, nama pasien, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Dan pada jenis kelamin di sini saya menggunakan option ini, option button. Dan pada tanggal lahir saya menggunakan DT Pitchcat. Nah, DT Pitchcat. Dan pada pendidikan terakhir, status pernikahan, agama, saya menggunakan combo. Nih ya, combo box. Nah, di sini juga saya telah membuat beberapa tombol, ada add new, save, share, edit, delete, cancel, dan exit. Di sini pada DC-nya, yaitu kita klik kanan, kemudian kita pilih ADDC Property, kemudian di sini list ODBC-nya itu kita pilih nama file kita tadi, yang ini, kemudian record chart, tabel, kemudian kita pilih tabel, kemudian di sini identitas pasien, kita oke. Nah, pada data grid-nya itu kita cari data short, kita pilih ADDC 1, kemudian kita klik kanan, kemudian read file fields, kemudian yes. Nah, saya akan menjelaskan dulu script atau perintah-perintah pada tombol-tombol yang telah saya buat, dimana tombol add new itu perintahnya tempat besar dulu. Perintahnya itu hidup. X1 set focus artinya nanti jika kita ingin menambahkan data, maka otomatis di sini nomor RM itu harus wajib diisi duluan, nggak boleh dilewatkan. Ini combo 1, ini komen 2, komen 3, komen 4, 5, 6, 7, itu artinya jika kita menghidupkan add new-nya, maka semuanya akan hidup juga. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan perintah save, dimana di save ini kita menggunakan with ADDC set, record set, on error, reverse, fit, .m. Nah, di sini seperti yang saya bilang, pada jenis kelamin saya menggunakan option 1. Perintah itu if option 1 titik value sama dengan true 10, kemudian tanda seru jika sama dengan opsi 1 itu saya memakai laki-laki, maka sih kita tulis laki-laki. Jika kita ingin mengganti perempuan juga bisa. Kita mengambil opsi 1 jika kita pertama kali merancang, kita pilih opsi 1 itu perempuan, maka di sini kita ketik juga perempuan. Begitupun sebaliknya. Kemudian operasi selanjutnya setelah if itu else if. Kita sambung, kemudian option 2
titik value sama dengan true 10 jenis kelamin perempuan. Jika ada perintah if, maka akhirnya juga dengan and if. Kemudian tempat lahir sama dengan teks 3, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir juga kita menggunakan tadi DT Pitchcar. Maka di sini tanggal lahir sama dengan DT Pitchcar titik value, alamat, teks 4, pekerjaan, begitu seperti video-video saya sebelumnya. Nah, di sini juga ada penambahan perintah di mana kita menggunakan pada pendidikan terakhir, status pernikahan dan agama itu kita menggunakan combo. Nah, di sini combo 1 itu yaitu pendidikan terakhir, di mana perintahnya itu if combo 1 sama dengan titik teks sama dengan tidak sekolah, dan tanda seru pendidikan terakhir sama dengan tidak sekolah. Else if combo 1 titik teks SD petik 2 SD balas petik, dan tanda seru pendidikan terakhir sama dengan petik 2 SD balas petik. Begitu seterusnya sampai kita telah mengisi SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3. Kemudian dengan perintah if kita akhiri juga dengan and if. Nah, pada combo 2 juga begitu, dimana if combo 2 titik teks sama dengan petik 2 belum menikah balas petik 10, tanda seru status pernikahan sama dengan tanda petik belum menikah balas petik sampai else if, kemudian balas if-nya dengan and if. Begitupun pada agama. Oke. Selanjutnya kita menjelaskan tombol share, di mana pada tombol share ini agar mempermudah kita salin saja dari perintah tombol simpan ini, kita salin with sampai di end with. Jika kita telah mensalinnya, maka pada perintah share ini kita menghapus yaitu on error-nya dan add new-nya, dan juga pada tombol cari itu kita mengubah MSG box itu data tidak ada, karena pada tombol simpan itu di sini data sudah ada. Yang pada tombol cari itu yang saya maksud dihapus ini, on error, kemudian add new, dan balasannya, dimana di sini kita juga menghapus update dan on error go to null. Oh iya, dan pada perintah cari itu kita membalikkan. Misal tadi itu di atas itu kita lihat pada perintah simpan itu ini begini. Nah, pada tombol cari itu kita membalikkan nomor RM. Pada tombol cari itu kita ketik teks 1 titik teks sama dengan nomor RM. Sisa kita balik saja gini. Kemudian di tengah sini kita tekan sama dengan di sini. Begitu seterusnya. Kita hapus. Nah, di sini juga pada perintah jenis kelamin itu if, kita tadi kan di atas if option 1. Nah, di sini kita sisa menggantinya saja, menukarnya. Seperti pada tombol simpan tadi, if option titik value sama dengan true 10. Nah, di tombol simpan, tombol cari maksud saya,
kita tinggal membalikannya saja. Itu option value ini kita turunkan ke sini, di sini, kemudian option titik value kita naikkan, begitu seterusnya. Begitupun pada kombonya. Di pendidikan tadi kan else if combo titik teks. Nah, ini yang kita balik saja, pendidikan terakhir dengan combo teksnya. Selanjutnya perintah edit. Di perintah edit ini kita salin saja di perintah simpan, kemudian kita hapus saja on error sampai ada new-nya, dan update serta on error button null-nya. Perintah delete itu adalah with ada di record set titik delete and with. Cancel itu perintahnya kosong, dan async itu perintahnya n. Di sini saya juga menambahkan public sub kosong, dimana jika semisal kita ingin menambahkan data add new, kemudian kita setelah mencarinya, data itu setelah kita tidak membutuhkannya lagi, kita bisa cancel kemudian mengisi ulang. Tidak perlu dihapus dulu baru diisi lagi. Ini adalah perintahnya teks 1 titik teks sama dengan petik 2 balas petik option 1. Sini juga saya membuat variabel hidup mati. Sini Lord atau tampilan awalnya yang mana kita ingin mengaktifkannya. Oke, setelah perintahnya sudah selesai, kemudian kita coba run dulu. Ini tadi yang di perintah Lord, kita ingin mematikan semua tombolnya dan menampilkan yang ingin kita tampilkan. Di sini kita add new, ini adalah set fokus tadi yang saya maksud. Kemudian coba kita masukkan data 000001. Nama Windy, perempuan, tempat lahir Pindrang, tanggal lahir 08 bulan 7, alamat Jalan Kandea, pekerjaan mahasiswa, pendidikan terakhir SMA, status pernikahan belum menikah, agama Islam. Jika semua ini telah kita isi, kemudian kita coba simpan. Coba kita masukkan lagi 22000002. Nama Nurulia, perempuan, Makassar, tanggal 12 bulan 6 2004, alamat Adiaksa, pekerjaan IRT, pendidikan terakhir SMA, status pernikahan sudah menikah, agama Islam. Kemudian kita save. Kemudian semisal kita ingin mencari tadi nomor RM 000001.
Nah, maka langsung muncul datanya. Semisal kita ingin mengubah status pernikahannya menjadi sudah menikah. Ini kan status pernikahannya belum menikah. Kemudian kita tinggal klik tombol edit, maka langsung muncul sudah menikah. Dan ini juga saya tadi maksud variabel kosongnya. Jika kita sudah mencari atau edit, maka otomatis ini akan kosong lagi dan kita bisa mengisinya kembali. Oke, semisal kita ingin menghapus 000002. Kita cari dulu. Kita coba tombol cancel. Nah, maka langsung berubah. Kita ke tombol kemudian 000001. Kita cari. Nah, semisal kita ingin menghapusnya, kita klik saja tombol delete. Nah, bagaimana cara keluarnya itu kita klik saja exit, maka langsung keluar. Nah, itulah tadi rancangan sederhana di aplikasi Visual Basic dan rancangan IRD. Dan ini adalah contoh database di ODBC-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.